ولهذا من لطيف ما يذكر أن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمهما الله. Oleh karena itulah ya, di antara kisah yang menarik disebutkan bahwa Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani ya, temannya Abu Hanifah, qala lahu nafarun, ada beberapa orang berkata kepadanya, alif lana kitaban fi zuhdi, wahai Muhammad, tuliskanlah untuk kami sebuah kitab tentang zuhud. Maka Muhammad bin Al-Hasan menjawab, qad allaftu kitaban fil buyu, aku sudah menulis sebuah kitab yang berbicara tentang masalah jual beli. Maksudnya beliau ingin menjelaskan bahwa orang yang zuhud, orang yang wara itu adalah yang mempelajari bagaimana tata cara jual beli yang benar. Ia pun tahu hukum-hukumnya, mana yang halal, mana yang haram. Ya, ia pun bisa membedakan apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Adapun orang yang berjual dan berjual beli, namun ia tidak pernah mempelajari tentang hukum-hukumnya, bagaimana ia akan bisa wara? Bagaimana ia akan tahu mana jual beli yang diperbolehkan oleh Allah dan mana yang tidak? Wa mata yakunu wari'an man la ilma lahu. Seseorang tidak mungkin menjadi seorang yang wara' kalau dia tidak punya ilmunya. Wala fiqha lahu fi dinillah, dan dia juga tidak punya kefaqihan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, wa kullama dzukira as-sultanu fi hujajin fal ilmu la sultatul aidi limuhtakimi, asultatul yadi bil abdani qasiratun takunu bil adli aw bil zulmi wal ghashami, wa sultatul ilmi tanqadul qulub laha ila al huda wa ila mardati rabbihim. Setiap kali disebutkan sultan, kata-kata sultan dalam Al-Qur'an, ya, itu adalah maknanya hujah, yaitu ilmu. Maka ilmu adalah ya, tidak kekuasaan yang tidak sama dengan kekuasaan ya tangan, ya. Fasultatul yadi bil abdan qasirah, kekuasaan berupa ya badan dan tangan itu kurang. Ya, sebab kalau kekuasaan itu hanya sebatas dengan kekuasaan fisik saja, bisa jadi adil, bisa jadi zalim, ya. Sementara kekuasaan ilmu itu akan menyebabkan hati itu akan tunduk kepada hidayah dan kepada keridhaan Rabb mereka. Syekh Abdul Razak berkata, menjelaskan bait-bait tadi, Ja'a fi ayatin adidatin fil Qur'ani dzikru sultan. Penyebutan kata sultan disebutkan di dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 68. Qalu ittakhadallahu waladan subhanahu wal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard in 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mereka berkata, Allah mengambil anak, maha suci Allah. Dia Allah yang maha kaya. Miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya kalian itu tidak mempunyai sultan, artinya ilmu. Ya. Apakah kalian hendak berkata atas Allah dengan apa yang kalian tidak ketahui? Allah juga berfirman dalam surat Yusuf ayat 40. Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kalian tidaklah beribadah kepada selain Allah kecuali nama-nama yang kalian namai, ya yang kalian namainya, kalian dan bapak-bapak kalian, yang Allah tidak pernah menurunkan sultan padanya, artinya ilmunya. Allah juga berfirman di dalam surat As-Saffat, Allah berfirman, am lakum sultanum mubin fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin. Apakah kalian mempunyai sultan yang terang, yang jelas, artinya ilmu? Fa'tu bi kitabikum, kemarikan kitab kalian jika kalian menjadi orang-orang yang benar. Ya, lihat kata-kata sultan ini di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ternyata maknanya adalah ilmu. Karena sultan dalam bahasa Arab ya pada asalnya artinya kekuasaan. Akan tetapi kekuasaan tanpa ilmu hanya akan ya menghancurkan dan merusak. Tapi kekuasaan dengan ilmu itulah yang kekuasaan yang hakiki, ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum.
Oleh karena itu Imam Abdul Razak meriwayatkan demikian pula Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, ya, beliau menafsirkan bahwa kata sultan dalam Al-Qur'an semua itu maknanya adalah ilmu, yaitu hujjah. Kenapa hujjah itu disebut dengan sultan? Li'anna laha saltah 'alal qalb, karena ia bisa menguasai hati manusia. Fala yastati'u ahadun raddaha, sehingga tidak ada seorang pun mampu untuk membantahnya. Bi khilafil mughalatat wal abatil wa turuq ahli dajjal. Ya, berbeda dengan kebatilan-kebatilan, demikian pula ya ra'yu-ra'yu dan kebohongan-kebohongan. Itu semua tidak akan bisa menguasai hati manusia. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Samma ilmal hujjati sultanan." Allah menamai hujjah, ya, yang berupa ilmu itu adalah sebagai sultan. Li'anna tujibu tasalluta sahibaha waqtidarahu, karena itu akan menguasai, ya, pelakunya dan memberikan kemampuan dan kekuatan pada dia. Falahu biha sultanun alal jahilin, sehingga ia mempunyai kekuatan atas orang-orang yang bodoh. Bal sultanul ilmi a'zam min sultanil yad, bahkan kekuasaan ilmu lebih agung daripada kekuasaan, ya, berupa daerah kekuasaan. Walihada yanqadun nasu lil hujjah ma la yanqaduna lil yad. Oleh karena itu manusia lebih banyak tunduk kepada hujjah, kepada ilmu, ya, daripada kepada penguasa-penguasa saja. Fa innal hujjata tanqadu lahal qulub, karena hujjah itu menjadikan hati itu menjadi tunduk kepadanya. Wa ammal yad, adapun kekuasaan, ya, fa inna ma yanqadu lahal badan, maka yang tunduk hanyalah badan saja, hatinya belum tentu tunduk. Fal hujjatu ta'sirul qalba wa taquduhu wa tudhillul mukhalif, di mana hujjah itu bisa menawan hati lawan, ya, wa in adharul inada wal mukabarah, walaupun orangnya memperlihatkan, ya, penentangan, namun sementara sebetulnya hatinya tunduk kepadanya, mengakui akan kebenaran tersebut, ya.